saya Andina Anggraini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2 Kementerian Agama. Pada hari ini, hari Selasa 13 Desember tahun 2022, pada pukul 08.52 akan mengambil rekaman video untuk ujian kinerja UKIN PPG dalam Jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama. Atas perkenan dari saya, terima kasih. Ini adalah kartu peserta ujian UKIN dari saya Andina Anggraini, SPD Bimbingan dan Konseling Angkatan 2 Kementerian Agama. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, kelas 12 IPA 1. Sebelumnya Bu Andin absen terlebih dahulu ya. Abela, Aliana, Adinda, Bunga, Dahayu, Vina, Hadiah, pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Bu Andin akan memberikan materi tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Kita mulai SPG-nya terlebih dahulu ya. Jadi hari ini Bu Andin akan menayangkan tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Tujuannya adalah peserta didik atau konseling dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di jalan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai SPG-nya dengan menebak gambar. Yang pertama, gambar apakah yang kalian lihat di atas? Harimau. Ada lagi? Singa. Sebelah sini apa? Gajah. Kalau sebelah sini apa yang kalian lihat? Kancil. Kalau dari sini? Rusa. Rusa, singa. Kalau dari sini? Singa. Oke. Apakah Anda bisa menemukan lebih dari 8 gambar hewan? Coba dilihat dulu. Kira-kira ada berapa gambar kepala hewan yang kalian lihat di dalam gambar ini? 6. Adinda, ada berapa gambar? 5. Tio? 8. Sebelah sana, Rafeka? Ada 8. Kita lihat bersama-sama ada berapa gambarnya? Ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gambar apa saja? Yang ini gambar apa? 2. Kambing. Yang ini? Yang ini? Gajah. Terus yang ini? Kuda. Anjir. Anjir apa rusa? Yang ini? Ini gambar kuda. Yang ini? Oke, terima kasih. Selanjutnya, sekarang ini bersepeda motor bagi kalangan pelajar merupakan suatu hal yang biasa. Kalian berangkat ke sekolah naik apa? Mikro. Ada yang bawa motor sendiri, Cung? Ada. Silakan Vina dibaca dari Persepsi sekarang ini bersepeda motor bagi kalangan pelajar merupakan suatu hal yang
biasa, sekaligus merupakan kebutuhan mereka untuk berangkat ke sekolah. Bersepeda motor tidak bisa lepas dari peraturan lalu lintas sekaligus rambu-rambu lalu lintas. Tetapi menurut mereka, tata tertib lalu lintas bukanlah hal yang penting lagi. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1.260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan, dan alam. Melihat itu semua, diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu. Tidak cukup hanya penegakan hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa. Adanya peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan, terutama di kalangan pelajar. Menumbuhkan budaya tertib lalu lintas di jalan sangatlah sulit. Ya, terima kasih Mbak Vina sudah membantu Bu Andi untuk membaca. Oke, untuk memperjelas lagi materi pada pagi hari ini, Bu Andin akan menayangkan sebuah video, yaitu orientasi masalah yang ada di sekitar kita tentang etika dan budaya berlalu lintas. Jadi ini adalah video orientasi masalah yang ada di sekitar kita tentang etika dan budaya berlalu lintas. Bisa kalian simak ya.
Oke, tadi kalian sudah melihat dari orientasi video yang Bu Andin tayangkan. Sekarang Bu Andin akan meminta pendapat dari kalian tentang video yang sudah tadi kalian tonton. Ya, silakan Mbak. Siapa ya, Aliana? Bagaimana pendapat kamu tentang video yang tadi Bu Andin tayangkan? Menurut saya sebenarnya tuh kalau mau nyebrang di jalan tuh jangan lupa pastinya jangan lupa dihubungin, terus ya jalannya udah sepi ataupun sama pengendara yang lainnya tuh kalau misalnya mau bantu tuh nggak usah kenceng-kenceng gitu, jadi biar nggak terjadi hal yang berbeda. Oke, berarti kalau mau nyabrang itu harus lihat kanan kiri dulu apakah situasinya sudah kondusif atau belum. Terus kemudian dari video tadi jenis pelanggaran apa saja yang kalian lihat? Nawang. Berarti tadi pelanggarannya kalau mau nyabrang itu terlalu cepat, tidak melihat kanan kiri dulu. Ada lagi pelanggaran yang bisa kalian lihat dari video tadi, Nabila? Ambusan, waiting. Kurang apa ya? Nggak bisa tahu kalau pengendara itu mau berjalan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Ilham. Dari video itu banyak yang pengendara nggak pakai helm. Oh betul, nggak pakai helm sehingga safety-nya sangat kurang sekali. Oke, sekarang Bani meminta kalian untuk mengelompok. Jadi akan Bani bagi menjadi 5 kelompok. Silakan kalian bisa berkelompok sesuai dengan senyamannya kalian dengan siapa berkelompok. Yuk, kalau nggak dengan belakangnya ini 1, ini 2, 1, 2, ini 3, 4, kedua. Geser di sini Mas, kursinya. 1, 2, 3, 4. Ini berempat 5 ya, kelompok 5 ya. Oke, silakan berkelompok. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan apa itu yang dimaksud dengan etika dan budaya dalam berlalu lintas. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa kalian terapkan. Di sini diposisikan diri kalian sebagai seorang siswa dalam menciptakan etika dan budaya berlalu lintas. Yang ketiga adalah pentingnya etika dan budaya berlalu lintas. Oke, Bu Andin beri waktu 10 menit untuk bisa kalian mendiskusikan 3 hal tadi. Yuk, 1, 2, 3, dimulai. Duduk sini aja nanti nggak apa-apa. Nanti siapa yang mau? Ya, kalian mau. Kelompok 1, kelompok 2, sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 ceria. Panas dingin. Ibu. Kelompok 4. Nah, lagi, oke.
Ini kelompok 5 nanti di depan. Tidak kalian di semuanya. Ya, oke. Ya, sudah semua ya? Sudah? Oke, sudah 10 menit ya. Tadi Puannya sudah berkeliling dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian sudah mendiskusikan tentang satu apa tadi? Apa tadi? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Pentingnya etika dan negara berlalu lintas. Oke, terima kasih. Silakan dari masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Rahmatin. Oke, yuk maju yuk. Di bawah boleh catatannya. Ya. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan apa itu tadi etika berlalu lintas. Etika dan budaya berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melakukan lalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Yang kedua, hal yang harus dilakukan pelajar untuk menegakkan etika dan budaya berlalu lintas adalah 1. Memakai helm saat berkendara, 2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, 3. Membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor, 4. Mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal 40 km per jam, 5. Wajib mengaktifkan kendaraan pada tempat parkir yang telah ditentukan, 6. Ada mengikuti sosialisasi pentingnya etika dan budaya berlalu lintas. Yang ketiga, pentingnya etika dan budaya lalu lintas yaitu untuk mengatur pengemudi agar terlibat keteraturan dalam lalu lintas jalan dan mengurangi tingginya angka kecelakaan. Oke, terima kasih. Ada yang mau mengomentari dari kelompok 1? Ada? Belum ada ya, jadi semuanya setuju ya. Yang paling penting adalah tadi kalau kami garis bawahi adalah memakai helm saat berkendara dan apa mengikuti sosialisasi untuk berlalu lintas. Ya, terima kasih Rohmatin, silakan bisa duduk. Beri tepuk tangan. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 tadi sudah ya, 4, kemudian sekarang giliran kelompok 5. Silakan siapa yang mau mewakili? Oke, maju. Silakan di sini. Namanya Rafeka. Rafli Eka. Singkat Rafeka. Jangan dibacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Etika berlalu lintas diciptakan untuk mengatur pengemudi agar tercipta keteraturan dalam berlalu lintas. Itu hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pengendara itu membawa kelengkapan surat berkendara, menggunakan helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menggunakan kendaraan yang layak dikendarai agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan? Silakan yang menanggapi. Ya, Bella. Silakan mau menanggapi apa? Oke, izin bertanya untuk yang mengatur pengemudi dan keteraturan dalam berlalu lintas itu maksudnya gimana? Mengatur pengemudi dalam keteraturan berlalu lintas maksudnya apa? Jadi mengatur pengemudi agar tercipta keteraturan berlalu lintas maksudnya dengan adanya rambu lalu lintas para pengemudi harus mematuhi aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.
Bagaimana? Semuanya paham? Paham. Oke, terima kasih Mas Rafika. Bisa silakan duduk kembali. Jadi, kau yang duduk tangan. Jadi tadi kalian sudah mewakili dari masing-masing kelompok mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok mengenai etika dan budaya berlalu lintas. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, sudah bisa dipahami ya? Sangat bisa. Oke. Kemudian Bu Andin akan bertanya, mengapa etika dan budaya berlalu lintas itu penting? Nanti setelah didiskusikan, sekarang secara keseluruhan, mengapa etika dan budaya berlalu lintas itu sangat penting? Berarti mau bertanya ke siapa ya? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke. Bisa dijelaskan mengapa sih etika dan budaya berlalu lintas di jalan itu sangat penting? Ya, untuk meminimalisir kecelakaan. Kan kecelakaan itu kan bisa membuat korban jiwa. Nah itu bahaya banget. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan, karena kalau kecelakaan pasti yang memakan korban jiwa. Berbahaya sekali ya, baik kita sebagai pelaku atau sebagai korban. Ya, tepuk tangan untuk Alif Maulana. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar bersama berdiskusi tentang pentingnya budaya berlalu lintas. Untuk menambah pengetahuan kalian dalam memahami apa itu etika dan budaya berlalu lintas, saya akan menanyakan PowerPoint, yaitu yang berisi tentang materi kita pada hari ini. Namun sebelum Bu Andin menayangkan atau menampilkan PowerPoint materi, kita lihat video berikut ini supaya kita refresh kembali, kalian tidak susah. Pengertian lalu lintas. Silakan Mbak Siti Mutia, bisa dibaca. Pengertian lalu lintas. Menurut Jayusman bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwan Damita dalam adat umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, membutuhkan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat berat. Ya, terima kasih Mbak Siti Mutia. Jadi bisa diartikan bahwa lalu lintas adalah sebuah pergerakan. Sebuah pergerakan manusia, yaitu dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan menggunakan alat gerak. Alat gerak itu apa saja? Motor, sepeda, mobil, kereta, pesawat, apa lagi? Kalian sehari naik apa? Angkot atau mikro, itu juga termasuk alat gerak atau sarana transportasi. Setelah kalian tadi memahami tentang lalu lintas itu apa, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas. Oke, silakan ada yang bisa menyampaikan? Apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas? Satu, memakai helmet dengan benar. Helmet harus kita pakai dengan benar karena helmet berfungsi untuk melindungi kepala kita dari guncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helmet kita akan lebih nyaman dan aman. Dua, memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut buat berjaga-jaga agar kita tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Tiga, memakai dua kaca spion. Kaca spion ini sama berperan penting saat perjalanan, apalagi saat kita menyalip
kita menggunakan kaca spion untuk melihat keadaan dari belakang. Oke, terima kasih Mas Tio. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas adalah pertama memakai helm. Tentunya helmnya yang SNI ya, supaya aman. Kalau sudah sesuai standar nasional Indonesia itu kan aman. Dan ketika memakai helm itu harus diklik supaya terikat dengan kencang. Setelah itu ketika kalian sudah memakai helm, jangan lupa memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Nah, kalau anak muda zaman sekarang nih yang naik sepeda motor mana cung? Ada Aliana, Fiona, dan banyak lagi kalian yang memakai sepeda motor. Kalau berangkat sekolah teman, pada pakai jaket apa enggak? Pakai, berarti kalian sudah menerapkan tata tertib berlalu lintas. Karena jaket itu penting. Selain melindungi kita dari masuk angin, juga melindungi kita supaya tetap aman dalam berkendara. Yang ketiga adalah memakai dua kaca spion kanan dan kiri. Biasanya ada yang spion kanannya dihadapkan ke belakang, spion kirinya dihadapkan ke muka. Ada yang seperti itu? Ada. Angkat tangan. Ini kameramennya ternyata yang mengangkat tangan. Ya, jadi kaca spion itu juga ya harus digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi yang untuk melihat belakang. Oke. Yang selanjutnya yaitu masih dengan apa yang harus kita lakukan. Lengkapi dengan speedometer supaya bisa mengukur kecepatan. Terus yang selanjutnya apa, Hafiz? Nyalakan lampu utama setiap saat. Nah, ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Kemudian yang selanjutnya apa, Adinda? Taatilah rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampunya abang nyala, ya mak? Aja lah itu namanya di sepi. Betul itu juga melanggar lalu lintas. Yang selanjutnya apa? Yang paling penting juga Jangan lupa bawa surat-surat STNK dan SIM. Jangan lupa bawa surat-surat STNK dan SIM. Itu artinya kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar taat pajak. Karena kendaraan bermotor kita dilengkapi dengan surat-surat yang resmi. Kemudian yang selanjutnya adalah cara aman berkendara. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Di sini usianya sudah 17 tahun semua belum? Sudah punya SIM? Belum. Yang belum naik sepeda motor apa enggak ini? Oh, naik mikro. Naik mikro juga hati-hati. Kalau sekiranya mikronya sudah penuh, tidak usah gelantungan di pintu. Cara aman berkendara. Ya, Bu, sekarang cara aman berkendara. Bolehkah Bu Andin bisa minta tolong kepada kalian siapa yang akan membacakan cara aman berkendara dari 1 sampai 6? Ya. Oke, Faris, Ahmad dan Faris silakan dibaca. Cara aman berkendara. 1. Cara aman berkendara. 2. Lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan Anda. 3. Jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. 4. Membawa kelengkapan keamanan. 5. Mematuhi peraturan lalu lintas. 6. Dapat perlindungan dalam berkendara. Lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan kalian. Supaya apa? Menjaga bahwa kalian adalah naik sepeda motor itu dalam kondisi sepeda motor yang baik. Apa saja yang harus dicek? Rem, terus apa lagi? Lampu, terus apa lagi? Oli, pinter sekali. Oh, bensin, ya betul sekali. Bensin itu juga harus dicek karena kadang ada siswa terlambat alasannya ngantri bensin. Nah, pasti kelas IPA 1 ini setiap hari sudah ngecek bensinnya masih apa enggak sebelum berangkat ke
jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Apa saja surat kendaraan? Nah, SIM, pintar murid-muridnya Bu Andis. Kalau belum punya SIM, lebih baik naik kendaraan umum. Kalau kamu bawa kendaraan pribadi, wajib sudah punya SIM. Yang keempat, membawa kelengkapan keamanan. Apa saja? Jaket, pintar. Mematuhi peraturan lalu lintas. Contohnya, lampu merah, marka jalan, apalagi rambu-rambu, dilarang parkir, berarti ya aja parkir. Kalau dilarang parkir ngeyel. Ada yang seperti itu? Ada siapa? Bella. Nah, berarti di tempat di pasar ini tidak ada yang seperti itu ya. Semuanya taat peraturan ya. Terus tepat perhitungan dalam berkendara. Apa yang dimaksud tepat perhitungan dalam berkendara? Ada yang bisa menjelaskan apa itu tepat perhitungan dalam berkendara? Mungkin Nabila? Apa yang dimaksud tepat perhitungan dalam berkendara? Oh, jadi ada tepat perhitungan ketika kita mau nyebrang. Jangan ritingnya ke kanan, ritingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Jangan menyalakan riting atau sen ketika mendadak. Pasti itu akan membuat yang kendaraan di belakangnya kagok. Kagok bahasa mana itu sih, Jan? Terkejut. Ya, terus yang kedua, tepat perhitungan maksudnya adalah ketika di jalan rame, itu kan ada speedometernya ya, itu bisa mengukur kecepatan kalian. Jadi kalau dalam kondisi rame ya jangan ngebut. Kalau di perkampungan juga tidak boleh ngebut. Kalau di tempat sepi ya jangan ngebut. Ada punya perhitungan lah supaya tetap aman. Yang selanjutnya manfaat dari budaya tertib berlalu lintas. Yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Kadang kalau kita perjalanan itu di jalan ada baliho besar. Berhati-hatilah kalian mengemudi. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Kalian harus selalu ingat bahwa jika terjadi sesuatu dengan kalian karena kelalaian dalam berlalu lintas, itu akan membuat sedih keluarga. Yang kedua, manfaat dari budaya tertib berlalu lintas di jalan adalah mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Kadang kan kita pulang sekolah mendengar teman kita kecelakaan. Loh, padahal baru ngobrol sama aku loh. Kan seperti itu. Ada yang berangkat sekolah kecelakaan itu karena kelalaian bisa, kurang hati-hati juga bisa. Terus yang sering itu adalah kalian lalai dalam mengecek kendaraan. Itu sangat penting. Kalau mau berangkat remnya dicek dulu, jangan sampai belum. Karena kan kadang berita kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena rem belum. Nah itu harus selalu dicek di berkala. Kalau yang laki-laki bisa ngecek sendiri ya silakan, bisa dibongkar pasang sendiri. Jangan bisa bongkar, nggak bisa. Kalau yang nggak bisa bongkar pasang ya bisa dibawa ke bengkel ter. Setelah tadi kalian sudah menyimak video, sudah berdiskusi kelompok, sudah mempresentasikan, Bu Andi juga sudah menyampaikan materi. Sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pertemuan hari ini tentang etika dan budaya berlalu lintas? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Ina, silakan. Jadi budaya berlalu lintas itu dapat diterapkan apabila masyarakat dapat tertib berlalu lintas. Hal itu ditimbulkan dengan adanya sadar etika berlalu lintas oleh masyarakat. Kemudian
manfaat yang dapat diperoleh dari tertib lalu lintas itu adalah keselamatan masyarakat akan terjamin, mengurangi angka kecelakaan dan juga mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Oke, terima kasih Mbak Lina yang sudah menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita di hari ini. Selanjutnya evaluasi pada layanan bimbingan klasikal dengan materi etika dan budaya berlalu lintas. Tingkat pemahaman kalian, apa yang kalian pahami tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Mungkin Sulistiawati bisa dijelaskan pemahaman baru apa yang kamu dapatkan? Jadi pemahaman yang bisa saya ambil dari materi itu tentang pentingnya etika dan budaya berlintas supaya keselamatan kita jalan itu lebih baik. Pentingnya lalu lintas, pentingnya etika dan budaya berlalu lintas supaya keselamatan kita di jalan bisa Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini? Senang. Dan Bagi penasaran, apa yang membuat kamu bangga dengan pertemuan kita pada hari ini? Kalau yang lainnya menjawab senang, ceria, Zidan menjawab wah tidak. Wadi penasaran, apa yang membuat kamu bangga pada pertemuan kita hari ini? Saya mendapatkan sebuah ilmu yang baru. Yang Saya bangga. itu bangga karena mendapatkan informasi yang baru. Oke, tadi pemahamannya sudah ya. Terus kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan materi tentang etika dan budaya berlalu lintas? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Ilham? Karena Ilham baik. Ini akan jadi lebih hati-hati, lebih was-was dalam berkendara, lebih mematuhi aturan yang tadi. Lebih hati-hati, lebih was-was, dan lebih mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai warga masyarakat yang taat. Oke, terima kasih semuanya atas pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Karena kalau sehat saja tidak bahagia juga susah. Kalau bahagia tidak sehat juga susah. Doakan semoga pertemuan kali ini dan selanjutnya kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua untuk hari ini dan untuk selanjutnya. Sekian kali akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.